Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwanul muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun berada selalu berbahagia, di akhirat masuk surga bersama keluarga dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat istimewa, yang sangat spesial adalah makhluk yang bernama manusia. Pembicaraan tentang manusia dari dulu hingga sekarang, bahkan sampai yang akan datang, tidak akan pernah habis-habisnya dilihat dalam berbagai perspektif, berbagai sisi. Maka manusia adalah makhluk yang sangat luar biasa. Ada 5 hal yang harus disadari oleh manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah manusia itu makhluk. Yang namanya makhluk, dia diciptakan. Berarti ada yang menciptakan. Ini yang harus disadari oleh manusia. Karena banyak manusia setelah mengenakan berbagai atribut, memiliki banyak hal, memiliki skill, kemampuan di bidang-bidang tertentu, seolah manusia tidak menyadari bahwa dirinya adalah ciptaan. Yang namanya ciptaan itu ada rusaknya. Dia ada yang menciptakan. Dan ini yang harus disadari oleh manusia, bahwa manusia itu makhluk diciptakan, yang secara fisik, secara jasmaniah, manusia itu diciptakan oleh Allah. Bahan bakunya dari tanah. Itulah sehingga di dalam Quran kita menemukan ayat walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Dan kami menciptakan manusia dari tanah liat kering yang diambil dari lumpur yang hitam, yang diberi bentuk. Karena yang menciptakan Allah, maka tentu bentuknya sangat baik. Fi ahsani taqwim. Yang laki-laki gagah, tampan, yang wanita indah dan cantik. Itu menunjukkan betapa luar biasanya yang menciptakan manusia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus disadari oleh manusia yang pertama, bahwa dia adalah makhluk ciptaan. Dia adalah makhluk, dia adalah diciptakan. Yang kedua, yang harus disadari oleh manusia, bahwa manusia itu mukarram. Mukarram artinya dimuliakan. Dari sekian banyak makhluk yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah manusia. Itulah sehingga di dalam Quran suratul Isra ayat 70 kita menemukan ayat walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati
wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan mengangkut mereka di darat, di laut, dan memberi rezeki dari rezeki yang baik-baik. Dan Allah melebihkan manusia di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Ini yang harus disadari manusia, bahwa dia adalah makhluk dimuliakan. Yang meskipun kadang-kadang manusia menghinakan dirinya, manusia adalah makhluk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus sadar tidak boleh melakukan amalan-amalan, perilaku-perilaku yang merendahkan, yang menghinakan, yang menjatuhkan martabatnya. Yang ketiga, manusia harus menyadari bahwa dia mukallaf, artinya dibebani. Setiap pribadi muslim yang sudah dikenai hukum ketika sudah balik, yang ditandai dengan ketika laki-laki pernah mimpi basah, wanita telah datang bulan, maka manusia itu mukallaf, dibebani dengan beban syariat. Perintah harus dilaksanakan, larangan harus ditinggalkan. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu adalah kepatuhan. Ketika ada anak-anak yang belum melaksanakan ibadah sholat, maka tidak berdosa baginya. Tapi ketika sudah balik, maka berdosa baginya. Karena manusia adalah makhluk mukallaf. Dia dibebani dengan beban-beban syariah. Karena tujuan utama manusia di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang harus disadari manusia. Yang keempat, yang harus disadari oleh manusia adalah manusia itu mukhayyar. Mukhayyar artinya adalah bisa memilih. Dia bisa memilih kanan atau kiri, baik atau buruk, halal atau haram. Makanya Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Manusia diberi kebebasan memilih, mukhayyar. Dan yang kelima, manusia harus sadar bahwa dirinya itu majzi, mendapat balasan. Semua kebaikan yang dia lakukan sekecil apapun pasti dibalas. Baik ditahu orang, tidak ditahu, dipublish, tidak dipublish, tersembunyi atau terang-terangan, pasti dibalas. Semua kebaikan. Termasuk semua keburukan sekecil apapun, pasti akan dibalas. Karena manusia adalah majzi. Binatang tidak, malaikat tidak. Tetapi manusia adalah harus menyadari setiap kebaikan akan dibalas dan setiap keburukan akan dibalas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, juga akan mendapatkan balasannya. Inilah kita sebagai manusia harus menyadari, pertama kita adalah makhluk, yang kedua adalah mukallaf, kita dibebani dengan beban tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga mukhayyar, manusia itu bisa memilih, diberi kebebasan memilih. Lalu yang kelima, manusia itu majzi, yaitu dibebani dengan balasan, dan keburukan, kebaikan semuanya mendapatkan balasan. Jadi makhluk diciptakan, mukarram dimuliakan, mukallaf dibebani, mukhayyar bisa memilih, majzi dia mendapatkan balasan. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita bahwa kita ada tugas, ada misi selama kita hidup di dunia yang harus kita jalankan. Demikian sekian. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.